Kalau sekarang kayaknya Virgon udah nantang, udah gak mau dia. Enggak, anak gue gak mau jadi tempe juga. Kalau gue jadi tempe, lu jadi tempe, anak-anak jadi tempe juga kan gitu. Pandangan dia udah pastinya kan gitu. Nih, kemarin kan Virgon sempat posting di akun Instagramnya, pasti Mami juga udah tahu ya, yang dia mengeluhkan katanya apapun yang sekarang Mami keluarkan statementnya udah bukan mewakili dirinya lagi. Iya, betul, Katanya gitu. betul, betul. Ya, tanggapan Mami seperti apa sih? Mungkin emang sebelumnya ada apa sih, Mi? Nah, itu memang persetujuan saya juga. Ya, Mi, gimana Mi tanggapan tentang posting kemarin Virgon? Itu awalnya emang gimana sih? Iya pokoknya banyak hal lah ya yang di ini, yang temen-temen juga pada ya gitu-gitu dah. Jadi itu persetujuan. Aku pun mengamini. Jadi di sini tidak ada yang harus diomongin. Kalau anakku berkata seperti itu berarti itu yang terbaik. Gitu. Iya, sebelumnya mungkin ada case apa Mami mungkin tertangkap karena satu statement Mami di media mungkin. Saya nggak bisa ngomong di sini. Gitu. Dasar itu jadi seperti itu saya nggak bisa ngomong. Tapi yang dia ngomongin kemarin ya Mami terlalu keras gini, iya betul. Betul, aku terlalu keras ya betul. Tapi saya tidak ada membohongi orang, saya tidak ada menipu-nipu, nggak ada. Adalah sesuatu hal yang saya nggak bisa ucapkan di sini yang membuat dia seperti itu. Gitu. Tapi hubungan Mami sekarang sama Virgon setelah itu tetap baik atau memang mungkin nggak komunikasi lagi setelah Baik, jadi malam mau berangkat ke Bandung masih canda-candaan, masih ketawa-ketawa. Sama Feby baik, semua baik. Nah kalian lihat saya tadi datang dari sana ke sini, saya dari sana. Nggak, istilahnya ngecek anak-anak gitu. Terus saya ke sini. tapi Virgon masih larang Mami di sini, larang untuk kayak gini kayak kasih statement ke media. Enggak, dia nggak bisa larang saya. Dia nggak bisa larang. Saya punya hak untuk berkata-kata, saya punya hak untuk membela anak saya punya hak juga memarahi anak saya. Gitu loh. Ketika itu nggak benar kan gitu. Ada batasan dari Virgon. Dia nggak suka lihat saya teriak-teriak. Yang memicu saya teriak-teriak kan kemarin itu perkataan-perkataan orang sana tuh semua, ya kan? Segala ngomong anak saya yang bocorin, segala ngomong anak, ya ngamuk lah saya giling. Oh jadi mungkin maksudnya Virgon tuh boleh berstatement asal jangan teriak-teriak. Jangan kasar-kasar gitu loh. Orang namanya naik darah tinggi gimana? Karena kemarin itu juga Virgon sudah memenuhi panggilan Komnas Anak. Betul? Gimana Mami tanggapannya tentang Ya sah-sah aja sih, ya kan? Namanya seorang ayah nyelamatin anaknya dari hal-hal yang kayak gitu. Karena waktu itu saya udah berkali-kali ngomong, kelarkan dulu urusanmu di sana baru bicara tentang anak. Segitu aja bisa dipungkiri, kan udah ngomong, ya kan? tapi Pak, ini kan kemarin kuasa hukumnya Ina sempat bilang bahwa nggak ada apa namanya, nggak ada Ina untuk batasin gimana maksudnya si Virgon kan batasin anak Ina. Hah? Bukan dibatasin apa enggak? Sementara kan kata Ina masih bisa ngelihat apa datang ke sekolahnya. Memang iya. Orang terakhir dia habis dia datang ini bawa anaknya makan, kan Fetli yang masih itu dia dibawa sholat Jumat, ya kan? Terus mereka ya udah lu ini dulu, saya mau bawa anak-anak itu sholat Jumat. Nggak usah sholat Jumat, lu aja yang sholat Jumat, anak-anak mau gue bawa. Dibawa apartemen di mana dia tahu, yang dipersulit apaan? Tapi pernah menghubungi nggak deh untuk mau anak dong? Siapa? Enggak, dia datang sejak ribut-ribut masalah 2 jam itu. Kalau nggak salah saya udah 4 kali ketemu dia sama anak-anak. Kalau nggak 3 kali 4 kali gitu deh. Datang ke rumahnya Feby di daerah sini, terus datang lagi ke sekolah. Nah,
apartemen alamatnya di mana dikasih tahu, rumah dia tahu di mana, sekolahnya anak-anak tiga-tiganya sama. Yang dipersulit apanya? Hah? Tapi kalau bapaknya nyelamatin anaknya dari hal-hal yang kayak gitu, betul. Masa iya anaknya mau dibiarin? Lala itu udah teenagers. Jangan salah kalian. Tapi kalau saya ngomong di sini gak enak. Tapi Ina pengen anaknya tuh pulang kerja lagi katanya, dan Virgon menahan-nahan nggak boleh pulang gitu. Oh kalau sekarang kayaknya Virgon udah nantang, udah gak mau dia. Enggak, anak gue gak mau jadi tempe juga. Kalau gue jadi tempe, lu jadi tempe, anak-anak jadi tempe juga kan gitu. Pandangan dia udah pastinya kan gitu. Itu juga sempat hubungin Ina, katanya nomor WhatsApp Ina yang megang suaminya. Kayak itu mungkin begitu. Jadi gini, kalimatnya Inara dengan kalimat yang diterima mungkin beda, ngerti nggak? Jadi ya gitulah. Tapi kemarin sempat dibantah juga sama insannya juga, katanya dia nggak pegang HP Inara, passwordnya jadi dia nggak tahu, dan HP-nya juga masih sama Inaranya. Tanggapan Mami? Ya itu hak dia, ngomong kayak gitu hak dia. Ya nanti kan semuanya kan pembuktian yang terpenting kan gitu. Ini kan Virgon juga ingin mengajukan hak asuh, pengalihan hak asuh kepada ibunya ya. Betul. Alasannya mungkin Mami tahu apa sih? Ya anak-anaknya udah segede gitu ya nggak mungkin lah anak-anak itu dibiarin kayak gitu modelannya. Kalian juga kalau aku rasa kalau kalian punya istri terus terlibat masalah kasus yang kayak gitu, aku rasa ya kalian pasti juga sama kayak Virgon mungkin. Pasti kalian ambil. Ya sanggup nggak lah, jangan jadi tempe juga anak gue kan gitu deh, pasti. Kita boleh di luar sana bajingan, tapi untuk anak-anak kita harus jadi bapak yang ini. Gitu loh. Tapi dari pihak sana mereka kan punya putusan amar pengadilan ya. Katanya hak kita kan tetap penjara sampai 12 tahun. Itu gimana Mi? Lah. Terus kalau emaknya contoh nih ya, emaknya tersandung kasus yang ini, terus itu boleh? Atau emaknya terseret terus masuk di penjara boleh? Coba aku tanya dulu kalian, nalurinya dimainin dulu. Iya kan gitu modelannya. Aku sih sebenarnya udah nggak mau juga kenceng-kenceng bicara. Tapi kadang-kadang ngelihat mereka teriak-teriak di sana memicu, ngerti nggak? Terus juga pihak sana masih waktu 5 hari nih, katanya dari mulai kemarin sampai Senin lah. Kalau anak-anak kembali mereka akan melakukan laporan ke kepolisian. Gimana Pak? Iya, lapor aja nggak jadi masalah. Mau polisi kek, mau ini kek. Lo kira ini keluarga? Lo kira ini residivis? Hah? Ini keluarga. Ya laporin aja. Orang bapaknya hidup kok di situ, mesti situ anaknya baik-baik semuanya. Dilaporin Gi. Apaan sih? Tapi kan kami juga kan Mas, sebelumnya ada larangan nggak sih dari Virgon untuk kami nggak bicara ke media? Kan waktu itu kami sempat bilang kalau nggak salah, udah deh jangan melayani wartawan dulu gitu. Benar gak sih Mi? Bukan gitu. Bukan gitu. Saya kan panas itu kemarin tuh yang dibilang anak saya illegal access, ya kan? Sementara orang masuk ke rumah gitu-gituan, yang illegal access kan itu. Itu saya ngamuk tuh, anak saya bilang kalau teriak-teriak nggak usah ngomong lagi sama wartawan. Sekarang Virgon sering ngikutin Mami kan? Nggak apa-apa. Iya udah tahu dia modelnya kayak gitu mamanya udah. Nih, tapi kan Virgon udah Hari itu aja kan aku bagus-bagus jemput anaknya. Kalau di sana SOP sekolahan itu kan harus pakai hijab. Dia foto lah aku nih demi cucu nih katanya. Tuh ngapain sih nak? Terus anaknya kan di kamar tuh mau opung sini bawa sama aku temenin aku salawatin. Terpaksa gue buka Google. Nyalawat gue Cin. Selawatan pakai Google Mami. Ya pakai Google. Nah terus dia bilang rasain kan demi cucu. Begitu dia modelannya. Ya nggak apa-apa. Orang hal yang baik kok, ya kan? Kecuali saya ngajarin dosa. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.